Perkenalkan, saya Novita Ramasari dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Dalam video kali ini, kita akan membahas suatu bangun datar yang seringkali teman-teman jumpai, yaitu lingkaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran, sudut keliling dan sudut pusat lingkaran, segi 4 tali busur, panjang busur dan luas juring, serta hubungan keduanya. Sebelum masuk ke lingkaran, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Dandung merupakan siswa kelas 8 SMP. Ia mendapatkan tugas untuk membuat sebuah jam dinding dari papan kayu bekas. Namun, ia bingung untuk menggambar lingkaran tersebut dan menentukan titik pusatnya. Yuk kita bantu Dandung. Yang pertama, kita bisa membuat sebuah persegi pada papan kayu tersebut. Kemudian, kita menggambarkan kedua diagonalnya. Lalu, pada titik perpotongan antar diagonal, kita tandai dengan sebuah titik, di mana titik tersebut akan menjadi titik pusat lingkaran. Kita bisa menggambar lingkaran dengan menggambar titik-titik dengan jarak yang sama dari titik tersebut, di mana jari-jari lingkarannya kita bisa membuatnya dengan panjang setengah dari persegi tersebut. Hingga akhirnya, jadilah jam dinding Dandung. Dengan memperhatikan ilustrasi tersebut, sekarang apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan suatu himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama pada suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Apabila himpunan titik-titik ini dihubungkan, akan menjadi suatu garis lengkung yang disebut dengan lingkaran. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama adalah busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Apabila besarnya lebih dari 180 derajat, maka disebut dengan busur mayor. Apabila kurang dari 180 derajat, disebut dengan busur minor. Apabila besarnya 180 derajat, disebut dengan busur setengah lingkaran. Untuk selanjutnya, apabila tidak disebutkan mayor ataukah minor, maka yang dimaksud adalah minor ya. Unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Unsur yang ketiga adalah diameter. Diameter juga merupakan ruas garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Unsur yang selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Unsur yang kelima yaitu apotema. Apotema merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada tali busur. Apotema ini merupakan ruas garis yang tegak lurus dengan tali busur tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jari-jari tersebut memuat titik ujung dari busur lingkaran tersebut. Apabila juring tersebut menghadap ke busur minor, maka disebut dengan juring minor. Apabila menghadap ke busur mayor, maka disebut dengan juring mayor. Dan apabila menghadap ke busur setengah lingkaran, disebut dengan juring setengah lingkaran. Unsur yang selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sama halnya dengan juring, apabila tembereng ini menghadap ke busur minor, maka disebut dengan tembereng minor. Apabila menghadap ke busur mayor, maka disebut dengan tembereng mayor. Apabila menghadap ke busur setengah lingkaran, maka disebut dengan tembereng setengah lingkaran. Unsur yang terakhir adalah sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut pada lingkaran di mana kaki sudutnya dibentuk oleh dua sinar garis yang berhimpit dengan jari-jari lingkaran, dan titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Nah, gimana nih teman-teman, udah paham belum tentang unsur-unsur lingkaran? Kalian bisa mengisi pernyataan-pernyataan berikut ini dengan jawaban ya atau tidak ya. Kalian bisa pause dulu videonya, nanti akan saya tampilkan jawabannya. Nah, ini dia jawaban dari pernyataan tadi. Gimana nih, jawaban teman-teman masih banyak yang salah atau udah banyak yang benar? Kita beralih ke sub yang kedua, yaitu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran.
Dari gambar di samping, mana nih yang merupakan sudut pusat lingkaran dan mana yang merupakan sudut keliling lingkaran? Sudut pusat lingkaran merupakan suatu sudut di mana kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling lingkaran merupakan sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik sudutnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Kita bisa membuatnya dengan cara pertama-tama kita buat titik A terlebih dahulu. Kemudian kita buat suatu lingkaran dengan jari-jarinya adalah 4 satuan. Setelah itu kita buat suatu titik pada lingkaran. Nah, kita definisikan terlebih dahulu sudut alfanya sama dengan 45 derajat. Kemudian kita buat suatu sudut dengan besarnya adalah alfa, sehingga sudut ini nanti akan bergantung dengan slidernya. Kita buat sudut pusat lingkaran, kemudian kita tampilkan slidernya. Sudah berjalan, kita buat sudut keliling lingkaran. Kita tunjukkan sudut keliling lingkaran tersebut. Kemudian kita geser-geser slidernya dan kita berikan tulisan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kita tambahkan pula tulisan sudut pusat lingkarannya sama dengan sudut beta. Kemudian sudut keliling lingkarannya sama dengan sudut gamma. Sehingga nanti ketika slidernya digeser, maka angka pada tulisan tersebut juga akan mengikuti sudut yang terbentuk. Nah, kemudian kita beralih ke proses editing. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita bisa mengamati hubungan antara sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran. Ketika sudut keliling lingkarannya adalah 35 derajat, ternyata sudut pusatnya adalah 70 derajat. Begitu juga ketika sudut kelilingnya adalah 45 derajat, sudut pusatnya adalah 90 derajat. Dari sini kita dapatkan bahwa besar sudut pusat lingkaran merupakan 2 kali dari besar sudut keliling lingkaran. Atau dengan kata lain, besar sudut keliling lingkaran adalah setengah kali dari sudut pusat lingkaran jika keduanya menghadap ke busur yang sama. Terdapat beberapa sifat dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama, besar sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama. Yang kedua, jumlah dari besar sudut keliling lingkaran yang berhadapan adalah 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut keliling lingkaran yang menghadap ke suatu diameter adalah 90 derajat besarnya. Untuk lebih memahaminya, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada sudut keliling lingkaran dengan besar 65 derajat. Maka berapa sih sudut pusat lingkarannya? Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa sudut pusat lingkaran adalah 2 kali dari sudut keliling lingkaran. Jadi, sudut APB adalah 2 kali dari 65 derajat, yaitu 130 derajat. Kita masuk ke sub yang ketiga, yakni segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur merupakan suatu segi 4 di mana keempat titik sudutnya berhimpit dengan busur lingkaran. Segi 4 yang terbentuk bisa berupa persegi, persegi panjang, ataupun segi 4 sembarang. Ada beberapa sifat dari segi 4 tali busur ini.
Hasil kali dari diagonalnya akan sama dengan jumlah dari hasil kali sisi-sisi yang berhadapan. Yang kedua, segi 4 tali busur siku-siku. Segi 4 ini akan terbentuk jika dua sudut yang berhadapan dari segi 4 tali busurnya menghadap ke suatu diameter lingkaran. Sifat yang selanjutnya yaitu segi 4 tali busur tersebut adalah persegi panjang apabila kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dan tentunya setiap sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang selanjutnya, segi 4 tali busur ini merupakan persegi apabila diagonal-diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling tegak lurus dan semua sisinya sama, serta sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang terakhir, jumlah dari sudut yang berhadapan dari segi 4 tali busur ini adalah 180 derajat dengan uraian seperti pada gambar. Untuk lebih memahaminya, kita dapat melihat contoh soal sebagai berikut. Perhatikan lingkaran di samping. Berapakah besar sudut BCD apabila sudut BAD adalah 120 derajat? Kita ketahui bahwa segi 4 ABCD bukan merupakan segi 4 tali busur karena sudut A tidak berhimpit dengan busur lingkaran. Oleh karena itu, kita membuat sebuah garis bantu sehingga terbentuklah segi 4 tali busur BCDE. Dan ternyata sudut keliling lingkaran BED menghadap busur yang sama dengan sudut pusat lingkaran BAD, sehingga terdapat hubungan bahwa sudut BED adalah setengah kali sudut BAD, atau dengan kata lain, sudut BED adalah setengah dari 120 derajat, yakni 60 derajat. Dan menurut sifat dari segi 4 tali busur, jumlah dari sudut-sudutnya yang berhadapan adalah 180 derajat. Jika sudut BED adalah 60 derajat, maka sudut BCD adalah 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat, yakni 120 derajat. Kita masuk ke sub yang keempat, yakni luas juring, panjang busur, dan hubungan antara keduanya. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita dapat membuatnya dengan pertama-tama membuat titik terlebih dahulu. Kemudian kita membuat lingkaran dengan jari-jarinya adalah 4 satuan. Kemudian kita buat titik pada lingkaran yaitu titik B. Lalu kita definisikan terlebih dahulu sudut alfanya adalah 45 derajat. Kemudian kita buat sudut pada lingkaran. Dengan besarnya adalah sudut alfa. Setelah itu kita buat dua jari-jari yang membentuk sudut pusat lingkaran. Setelah itu kita tampilkan slidernya dan kita akan membuat juring dari sudut pusat yang sudah terbentuk. Dan juga kita akan membuat busur lingkaran dengan sudut pusat yang sudah terbentuk pula. Lalu kita membuat tulisan untuk menunjukkan besar dari sudut pusat lingkarannya, yaitu sudut pusat lingkaran sama dengan sudut beta. Begitu juga dengan luas juringnya. Luas juring lingkaran sama dengan variabel D. Dan tak lupa kita tunjukkan panjang busur lingkarannya sama dengan variabel E, sehingga ketika nanti diubah-ubah, panjang busur, luas juring, dan sudut pusatnya akan mengikuti. Kita coba terlebih dahulu. Nah, slidernya sudah bekerja dan angka-angkanya juga sudah berubah sesuai dengan slider yang kita ubah. Untuk lebih jelasnya, kita ubah fontnya ke ukuran medium dan kita bold. Nah, sudah nampak bukan perubahan dari sudut pusat lingkaran, panjang busur, dan juga luas juringnya.
Lalu kita akan berlanjut ke proses editing sehingga tampilannya akan menjadi seperti pada slide berikut ini. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, dalam video tersebut dapat kita amati bahwa panjang busurnya bersesuaian dengan sudut pusatnya. Dalam artian, semakin besar sudut pusat yang dibentuk, maka akan semakin panjang busur yang terbentuk pula. Begitu juga dengan luas juring. Apabila sudut pusatnya semakin besar, maka akan semakin luas pula juring yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada gambar yang pertama, tersisa satu potong pizza dari yang seharusnya ada 4 pizza. Sehingga kita dapatkan perbandingan sudutnya. Sudut pusat per sudut lingkarannya adalah 90 derajat per 360 derajat, yaitu 1/4. Dan juga luas juring atau luas dari potongan pizza ini merupakan 1/4 dari bagian pizza sepenuhnya. Sehingga perbandingan luas juring per luas lingkaran adalah 1/4. Dan juga panjang busur per keliling lingkarannya adalah 1/4 bagian. Begitu juga dengan potongan-potongan pizza yang lainnya. Sehingga dari pengamatan sebelumnya kita dapatkan bahwa perbandingan sudut pusat per sudut lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Begitu juga perbandingan sudut pusat per sudut lingkaran sama dengan perbandingan luas juring per luas lingkaran. Karena keduanya sama-sama menggunakan perbandingan sudut pusat per sudut lingkaran, maka didapatkan hubungan bahwa perbandingan sudut pusat per sudut lingkaran sama dengan perbandingan panjang busur per keliling lingkaran dan sama dengan perbandingan luas juring per luas lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jari 7 cm. Jika terdapat sudut pusat alfa dengan besar 60 derajat, tentukan panjang busur PQ dan luas juring OPQ. Untuk menentukan panjang busur PQ, kita dapat menggunakan perbandingan sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Dengan mengoperasikannya, kita dapatkan bahwa panjang busurnya adalah sekitar 7,33 cm. Dan untuk luas juring OPQ dapat kita hitung dengan perbandingan sudut pusat alfanya per 360 derajat sama dengan luas juring yang akan kita cari per luas lingkaran. Dengan operasi matematika, kita dapatkan bahwa luas juringnya sekitar 25,67 cm. Contoh soal yang kedua, yakni perhatikan lingkaran di samping dan tentukan luas daerah yang diarsir. Pada lingkaran ini dapat kita misalkan ada 2 juring, yakni juring yang pertama adalah juring PQR. Dan juring yang kedua adalah juring yang memotong juring satu, yakni juring PST misalnya. Nah, untuk menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu dengan menghitung luas juring 1 dikurangi luas juring 2. Untuk menghitung luas juring 1, kita bisa menggunakan sudut pusat alfa, yakni 60 derajat per 360 derajat, sama dengan luas juring per luas lingkaran. Dengan mengoperasikannya, kita dapatkan bahwa luas juring 1 adalah 359,3 cm. Dan untuk luas juring 2 dengan sudut pusat yakni 60 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran dengan jari-jarinya adalah 10 cm. Dengan mengoperasikannya, kita dapatkan bahwa luas juring 2 adalah 52,3 cm. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 359,3 dikurangi 52,3, sehingga didapatkan hasilnya adalah 307 cm. Untuk menguji pemahaman teman-teman tentang bab lingkaran ini, teman-teman bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini. Pada lembar kerja peserta didik ini, ada beberapa aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, yakni mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Di sini ada beberapa soal.
Kemudian aktivitas yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menghitung sudut pusat serta sudut keliling lingkaran. Di sini di dalamnya ada beberapa soal juga. Dan aktivitas yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menghitung panjang busur serta luas juring lingkaran. Nah, oke, mari kita bahas satu persatu ya. Kita bahas mulai dari aktivitas yang pertama, teman-teman. Nah, di aktivitas satu ini ada soal. Di sini ada suatu lingkaran dengan sudut pusat A. Teman-teman diminta untuk menyebutkan unsur-unsur lingkaran apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama, unsur lingkarannya adalah jari-jari. Nah, di sini ada jari-jari apa saja? Ada jari-jari AB, jari-jari AD, jari-jari AE, AF, dan juga AC. Kemudian unsur yang kedua yakni diameter. Di sini hanya ada satu diameter, yaitu diameter BF yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Yang ketiga yakni busur. Ada busur apa saja? Di sini ada busur BC, kemudian ada busur CF, ada busur FE, busur ED, dan juga busur DB. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur di sini ada apa saja? Ada tali busur BC, kemudian tali busur CF, tali busur FE, tali busur ED, dan juga yang terakhir adalah tali busur DB. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu apotema. Di sini hanya ada satu apotema yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur dan tegak lurus ya pastinya, yaitu ruas garis AG. Unsur yang selanjutnya yaitu juring. Ada juring apa saja? Di sini ada juring ABC. Nah, daerah ini ya, juring ABC. Kemudian juring ACF ini, kemudian juring AFE, juring AED, dan juga juring ADB ini. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu tembereng. Di sini ada tembereng apa saja? Ada tembereng BC, kemudian tembereng CF, tembereng FE, kemudian tembereng ED, dan yang terakhir tembereng DB. Dan unsur yang terakhir yaitu sudut pusat lingkaran. Ada sudut apa saja? Ada sudut BAC, kemudian CAF, FAE, sudut EAD, dan yang terakhir sudut DAB. Nah, setelah menyebutkan unsur-unsur lingkaran, teman-teman diminta untuk mengelompokkan mana yang merupakan unsur yang berupa garis atau kurva lengkung. Ada apa saja? Ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan juga apotema. Kemudian yang berupa luasan, ada apa saja? Ada juring dan tembereng. Berlanjut ke aktivitas yang kedua ya. Di sini ada lingkaran dengan titik pusat A. Teman-teman diminta untuk menyebutkan di dalam lingkaran ini ada sudut keliling apa saja dan sudut pusat apa saja. Lalu teman-teman diminta untuk mencari besar sudut dari sudut BDC. Nah, untuk soal yang pertama, teman-teman diminta untuk menyebutkan sudut keliling lingkaran. Ada sudut keliling lingkaran apa saja di sini? Kita amati ya, ada sudut BEC yang menghadap busur BC. Kemudian ada sudut ECB yang menghadap busur BE. Kemudian ada sudut CBE yang menghadap busur CE. Nah, lalu ada sudut BDC yang menghadap busur BC, ada sudut BCD yang menghadap busur BD, dan juga ada sudut CBD yang menghadap busur CD. Nah, untuk sudut pusat lingkarannya hanya ada satu, yang mana? Yaitu sudut pusat lingkaran EAC. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung besar dari sudut BDC. Kita lihat sudut BDC. Sudut BDC adalah sudut ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Jika kita perhatikan, sudut CBE merupakan sudut pusat lingkaran yang menghadap ke diameter. Sehingga berdasarkan sifat sudut keliling dan sudut pusat lingkaran, sudut keliling CBE ini besarnya adalah 90 derajat. Dan juga berdasarkan aturan segitiga, jika di sini 60 derajat dan di sini 90 derajat, totalnya adalah 150 derajat, maka di sini berapa? Sehingga menjadi 180 derajat.
Berarti sudut E ini besarnya adalah 30 derajat. Nah, jika kita amati kembali, sudut BEC dan sudut BDC ini merupakan dua sudut lingkaran yang menghadap busur yang sama, yakni busur BC. Dan berdasarkan sifat sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, maka besar sudut E dan sudut D ini adalah sama, yakni 30 derajat, sehingga sudut BDC kita dapatkan adalah 30 derajat. Kita berlanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada tali busur BDEG. Teman-teman diminta untuk menghitung besar sudut dari masing-masing sudut segi 4 tali busur ini. Nah, bagaimana caranya? Berdasarkan sifat dari segi 4 tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Kita hitung satu-satu ya. Di sini ada sepasang sudut yang berhadapan, yaitu sudut BGE, sudut G ini, dan juga sudut D. Nah, sehingga 8x ditambah 4x sama dengan 180 derajat. 12x sama dengan 180 derajat, sehingga kita dapatkan bahwa x-nya adalah 180 derajat per 12, yaitu 15 derajat. Nah, sudut BGE tadi 8x, sehingga 8 dikali 15 sama dengan 120 derajat. Dan sudut BDE adalah 4x, sehingga 4 dikali 15 adalah 60 derajat. Kemudian, sepasang sudut yang berhadapan selanjutnya adalah sudut GBD, besarnya 2y, dan sudut GED, y plus 30 derajat, total sama dengan 180 derajat. Jika kita jumlahkan, 2y ditambah y ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat, 3y ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. 3-nya kita keluarkan menjadi 3 kali y plus 10 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga y plus 10 derajat sama dengan 60 derajat. Kita dapatkan y-nya adalah 50 derajat. Sehingga sudut GBD yang tadinya adalah 2y menjadi 2 kali 50, yakni 100 derajat. Untuk sudut GED, y plus 30, kita substitusikan nilai y yaitu 50 menjadi 50 plus 30 derajat, yakni 80 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa sudut BGE adalah 120 derajat, sudut BDE adalah 60 derajat, sudut GBD adalah 100 derajat, dan sudut GED adalah 80 derajat. Kita berlanjut ke aktivitas yang ketiga, yakni mengidentifikasi dan menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Di sini ada ilustrasi ya, bahwa Pak Wali Kota berencana akan membangun sebuah taman di tengah kota. Di dalam taman tersebut rencananya berisi kolam air mancur, playground, taman bunga, lapangan, dan juga jalan paving dengan rancangan pada gambar berikut ini ya. Nah, pada area taman bunga akan ditanami dengan macam-macam bunga. Area taman bunga ini yang berwarna merah muda ini, teman-teman. Pada taman bunga tersebut akan diberikan macam-macam bunga serta diberikan pagar pada tepi jalan raya agar orang yang lewat tidak memetiknya secara sembarangan. Jika satu bungkus bibit bunga seharga 12.000 dapat ditaburkan pada 1 meter persegi tanah dan harga tiap meter pagar besi adalah 350.000, tentukan besar biaya yang dibutuhkan untuk membeli bibit bunga dan pagar besi. Jika sudut BAC ini besarnya adalah 45 derajat dan sudut EAD besarnya adalah 60 derajat. Nah, rancangan area tersebut dapat kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, untuk menghitung biayanya, kita bisa menghitung luas areanya tersebut. Dengan tidak lain, kita menghitung luas juringnya. Dan untuk pagar besinya, kita menghitung panjang busurnya. Yang pertama, kita hitung luas juringnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Luas juringnya adalah luas juring 1 ditambah luas juring 2. Luas juring 1 yang mana? Luas juring 1 adalah juring ABC dikurangi juring AFG. Nah, untuk menghitung luas daerah arsiran dapat kita misalkan bahwa juring ABC ini dipotong oleh juring yang lebih kecil, yakni juring AFG. Kita hitung pertama adalah juring ABC. Juring ABC ini sudut pusatnya berapa, teman-teman? 45 derajat dan jari-jarinya adalah 4 meter ditambah 2 meter, yakni 6 meter.
Kita gunakan perbandingan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan luas juring ABC per luas lingkaran, yaitu 45 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring ABC per rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 1/8 sama dengan luas juring ABC per 3,14 dikali 6 kuadrat, yakni 1/8 sama dengan luas juring ABC per 113,04, sehingga luas juring ABC sama dengan 113,04 per 8 sama dengan 14,13. Lalu kita menghitung luas juring AFG. Luas juring yang kecil ini ya teman-teman, sudut pusatnya masih sama yaitu 45 derajat, namun jari-jarinya hanya 4 meter ini saja, sehingga kita gunakan perbandingan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan luas juring AFG per luas lingkaran, yaitu 45 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring AFG per pi r kuadrat. Kita sederhanakan 1/8 sama dengan luas juring AFG per 3,14 dikali 4 kuadrat, sehingga kita dapatkan 1/8 sama dengan luas juring AFG per 50,24. Luas juring AFG-nya sama dengan 50,24 per 8, yakni 6,28. Sehingga luas juring 1 sama dengan luas juring ABC dikurangi luas juring AFG sama dengan 14,13 dikurangi 6,28, yakni 7,85. Sehingga luas juring 1 adalah 7,85 meter persegi. Kita berlanjut untuk mencari luas juring 2. Luas juring 2 ini adalah luas juring AED dikurangi luas juring AHI. Nah, kedua juring ini sama-sama sudut pusatnya adalah 60 derajat. Namun untuk AED jari-jarinya adalah 4 meter ditambah 2 meter, yakni 6 meter. Dan untuk juring AHI jari-jarinya hanya 4 meter ini saja. Sehingga kita hitung dulu luas juring ADE. Menggunakan perbandingan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan luas juring ADE per luas lingkaran, yaitu 60 derajat sama dengan luas juring ADE per luas lingkaran yakni pi r kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 1/6 sama dengan luas juring ADE per 3,14 dikali 6 kuadrat, menjadi 1/6 sama dengan luas juring ADE per 113,04. Luas juring ADE adalah 113,04 dibagi 6, yakni 18,84. Untuk luas juring AHI masih tetap sama, kita gunakan perbandingan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan luas juring AHI per luas lingkaran. Karena sudut pusatnya sama, tetap 60 derajat, sehingga 60 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring AHI per pi r kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 1/6 sama dengan luas juring AHI per 3,14 dikali 4 kuadrat. 1/6 sama dengan luas juring AHI per 50,24. Luas juring AHI adalah 50,24 per 6, yakni 8,373. Luas juring 2 sama dengan luas juring ADE dikurangi luas juring AHI, yaitu 18,84 dikurangi 8,373, yaitu 10,467. Sehingga luas juring 2 adalah 10,467 meter persegi. Berdasarkan luas juring 1 dan luas juring 2 yang telah kita dapatkan, kita bisa menghitung luas daerah arsiran, yakni luas juring 1 ditambah luas juring 2, yakni 7,85 ditambah 10,467 sama dengan 18,317. Jadi luas daerah arsirannya adalah 18,317 meter persegi. Kita berlanjut untuk menghitung panjang busur lingkarannya. Panjang busurnya sama dengan panjang busur 1 ditambah panjang busur 2. Panjang busur 1 itu apa? Adalah busur BC. Kita gunakan perbandingan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan panjang busur BC per keliling lingkaran. Kita lihat untuk busur BC. Busur BC ini sudut pusatnya berapa? Busur BC ini sudut pusatnya adalah 45 derajat dan jari-jarinya adalah 6 meter. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam perbandingan tadi sehingga kita dapatkan
45 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur BC per 2 PR. Kita sederhanakan menjadi 1/8 sama dengan panjang busur BC per 2 kali 3,14 dikali 6. Kita dapatkan 1/8 sama dengan panjang busur BC per 37,68. Panjang busur BC sama dengan 37,68 per 8 sama dengan 4,71, sehingga panjang busur 1 adalah 4,71 meter. Untuk panjang busur 2 yaitu busur DE, kita gunakan sudut pusat lingkaran per sudut lingkaran sama dengan panjang busur DE per keliling lingkaran. Kita lihat panjang busur DE sudut pusatnya adalah 60 derajat ya. Untuk jari-jarinya adalah 6 meter, sehingga kita dapat menghitungnya menjadi 60 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur DE per 2 PR. Kita sederhanakan menjadi 1/6 sama dengan panjang busur DE per 2 kali 3,14 dikali 6, yakni 1/6 sama dengan panjang busur DE per 37,68. Panjang busur DE sama dengan 37,68 dibagi 6, yaitu 6,28, sehingga panjang busur 2 adalah 6,28 meter. Berdasarkan panjang busur 1 dan panjang busur 2, kita dapatkan bahwa panjang busurnya adalah 4,71 ditambah 6,28 sama dengan 10,99. Jadi panjang busurnya adalah 10,99 meter. Setelah kita dapatkan panjang busur dan luas juringnya, kita dapat menghitung biayanya. Untuk bibit bunga, kita gunakan yang luas juring ya teman-teman, yakni 18,317 dikali Rp12.000. Untuk lebih mudahnya, kita bulatkan menjadi 19 dikali Rp12.000, yakni 228.000. Untuk pagar besinya 10,99, yakni panjang busurnya tadi dikali 350.000. Kita bulatkan menjadi 11 kali 350.000. Untuk pembulatannya pembulatan ke atas ya, sehingga 11 kali 350.000 sama dengan 3.850.000. Kita jumlahkan totalnya menjadi 4.078.000, sehingga total biaya yang dibutuhkan oleh Pak Wali Kota adalah Rp4.078.000. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengakses lembar kerja peserta didik tadi pada kotak deskripsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.